Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini, jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu dia Lenovo IdeaPad Pro 514 IMH9, dimana laptop ini dibeli di toko offline dengan harga 18,5 juta rupiah. Nah, harga ini bisa naik dan turun ya, tergantung penjualnya ngasih harga. Oke, selama pembelian teman-teman akan mendapatkan tentunya unitnya. Kemudian yang kedua akan mendapatkan charger, dimana sudah Type C dan mempunyai daya ngecasnya adalah 100 watt. Nah, ini dia. Jadi kencang ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan ini dia buku manual. Nah, teman-teman sebisa mungkin membacanya supaya mengetahui apa-apa yang harus dikerjakan ketika mengoperasikan laptop ini. Dan tidak lupa ada kartu garansinya, yaitu ini dia, dimana mempunyai durasi 3 tahun. Jadi bagus, karena laptop ini cukuplah mahal, maka akan bagus dengan garansi yang lama juga. Oke, nice, good job. Dan tidak lupa teman-teman juga akan mendapatkan yaitu tas, dimana tas jinjing ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, bukan backpack namun tas jinjing. Oke, itu aja. Desain laptop ini adalah mempunyai warna Arctic Grey, dimana material covernya dibuat dari bahan aluminium dengan treatmentnya aluminium stamping. Dan di bagian cover ini bagunya tidak membekas sidik jari alias keringat, jadi bagus ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya ini dia mempunyai material dari aluminium juga, dimana mempunyai bobot seberat 1,4 kg, jadi enteng ya teman-teman. Dimana dengan baterainya 80 watt hour, dimana mempunyai standar pemakaian yaitu 11 jam. Jadi oke ya, baterainya 84 watt hour dan mempunyai durasi pemakaian yang bagus juga, yaitu panjang. Dan tidak lupa di bagian bawahnya ada 2 speaker stereo, yaitu ini dia, dimana mempunyai 2 watt dengan speakernya Dolby Atmos, jadi bagus dan suaranya sangatlah bagus. Oke, selanjutnya kita lihat dulu I/O nya teman-teman. Untuk I/O di sebelah kiri, yang pertama ada HDMI, kemudian ada USB Type C, kemudian mempunyai kecepatan 10 GB/s dengan USB power delivery 3.0 dan DisplayPort 1.4. kemudian ada Thunderbolt 4, jadi bagus sekali di laptop ini. Sedangkan port-port di sebelah kanan ada yang pertama yaitu headphone atau mikrofon combo jack 3,5 mili, kemudian ada SD card reader, kemudian ada USB Type A, dimana always on, ini dia simbolnya. Kemudian ada lagi USB Type A, punya kecepatan 5 GB/s. Oke, nice, good job. Nah, setelah mengetahui I/O nya, kita lihat dulu untuk unitnya. Laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, bagus. Dan kita lihat dulu untuk layarnya. Layar laptop ini menggunakan ukuran 14 in dengan nano edge dengan resolusi 2,8K dengan aspek rasionya 16:10 dan refresh rate 120Hz. Panel yang digunakan yaitu OLED. Tidak lupa color gamutnya mencapai 100% DCP-3 dengan tingkat kecerahannya mencapai 100 nit. Layarnya ini juga mengantongi sertifikasi iSafe dan TUV Rankline. Dan tidak lupa bahwa laptop ini mempunyai tingkat kecerahannya 400 nit ya teman-teman. Dan di bagian atas terdapat webcam 1080p 30 fps dengan privasi shutter, bisa dibuka dan ditutup untuk menjaga privasi dan keamanan teman-teman semua. Dan tidak lupa laptop ini dilengkapi dengan pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah untuk Windows Hello. Laptop ini juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon dengan kemampuan
AI Assisted Dynamic Background Noise Suppression. Dan tidak lupa layarnya ini bisa dibuat 180 derajat alias ditekuk tegak lurus. Nah, seperti ini. Jadi bagus ya teman-teman. Kemudian beralih ke keyboard. Nah, keyboardnya ini khas keyboard chiclet seri Lenovo dimana memiliki backlit warna putih, dimana mempunyai 2 tingkat kecerdasannya, dimana bisa diatur melalui FN plus spacebar. Nah, ini dia. Oke, nice, mantap, bagus. Dan untuk touchpadnya sendiri mempunyai bahan yang menggunakan glass touchpad atau buttonless glass mailer, dimana sudah mendukung precision touchpad. Dan tidak lupa di sini kelihatan Intel Evo certification. Nah, maksud dari Intel Evo ini adalah platform yang mengisyaratkan sebuah laptop telah memenuhi standar sebagai berikut, yaitu yang pertama responsif, yang kedua baterai dengan adanya tahan yang lama lebih dari 9 jam, kemudian yang ketiga instant wake kurang dari 1 detik, kemudian yang keempat fast charging, yaitu mengecas 30 menit untuk pemakaian lebih dari 4 jam, kemudian yang kelima connectivity dengan Intel Wi-Fi 6 dan Thunderbolt 4, yang keenam SSD NVMe lebih dari 256GB, yang ketujuh RAM 2 channel lebih dari 8GB, dan yang kedelapan yaitu webcam atau kamera di atas 720p 30fps. Dan di sini yang menarik di keyboardnya ini ada tombol khusus yaitu Copilot. Nah, kita lihat dulu tombolnya, ini dia khusus, kita tekan aja. Nah, ini dia akan muncul namanya Windows Copilot. Ini sebagai AI dari Microsoft. Bagus, nice, good job. Untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk komponen-komponen di laptop ini melalui screen recording. Dan ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah setting Windows di laptop ini, kita lihat dulu untuk komponen-komponennya melalui klik kanan di start menu, kemudian pilih Task Manager. Nah, kemudian pilih Performance, dan ini dia kelihatan bahwa laptop ini mempunyai prosesor yaitu pakai Intel Core i Ultra 7 155H, dimana sudah 16 core dengan 22 thread, dengan total disknya adalah hampir 40 mega. Jadi kencang ya teman-teman. Jadi semakin besar jumlah disknya ini akan semakin kencang juga dalam hal untuk pemrosesan data dan transfer data juga. Dan 16 core ini terbagi menjadi 3 bagian ya teman, yaitu ada untuk performance core, efficient core, dan low power efficient core. Nah, oke ya teman-teman. Jadi ada pembagian core-nya sendiri di mana punya tugas masing-masing supaya multitasking semakin bagus. Dan tidak lupa untuk memorinya, ini dia 32 GB, di mana sudah pakai DDR5 dan kecepatannya 7400, di mana ini sudah tidak bisa ditambahkan lagi alias sudah atas order ya teman-teman, karena memang sudah gede. Teman-teman pasti akan jarang menambahkan lagi, sekaligus memang untuk supaya tipis teman-teman. Dan untuk SSD nya ini dia pakai Samsung dengan kapasitasnya 1 tera, dimana sudah Gen 4, dan tadi sudah sempat saya tes speednya pakai Crystal Disk Mark. Ini dia hasilnya. Untuk kecepatan read mencapai 6100 MB/s, untuk overhead-nya 4700 MB/s. Lumayan kencang ya teman-teman, karena sudah Gen 4, jadi sudah bagus di laptop ini, pasti kencang. Dan tidak lupa untuk WiFi nya, ini dia sudah pakai WiFi 6 dengan Bluetooth-nya 5.3, jadi bagus, sudah, jadi mantap. Dan ini dia GPU nya, itu pakai Intel Arc, dimana untuk speknya yaitu mempunyai grafik Max Dynamic Package-nya yaitu 2.25 GHz, dimana mempunyai X-core-nya berjumlah 8. Dan tidak lupa laptop ini juga dikasih support dengan NPU. NPU sendiri adalah Neural Processing Unit, dimana sejenis chip komputer yang dirancang khusus untuk mempercepat operasi yang terkait dengan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan alias AI, Artificial Intelligence. Nah, ini dia teman-teman, tipenya Intel AI Boost.
Jadi memang gunanya adalah untuk mempercepat dalam hal pemrosesan AI di laptop ini. Jadi akan maksimal ya teman-teman, di laptop ini pakai AI, jadi sangatlah keren. Dan untuk laptop ini juga mendapatkan ini dia teman-teman, Office gratisan. Ini dia buktinya, Office Home Extension 2021, dimana teman-teman tidak perlu membeli lagi untuk Office-nya, dimana Office ini harganya 1,7 jutaan. Ini dia teman-teman, tinggal aktivasi aja. Dan tidak lupa bahwa laptop ini ada namanya aplikasi Lenovo Vintage. Nah, Lenovo ini digunakan untuk mengelola apa-apa yang ada di laptop ini supaya makin maksimal, termasuk cek garansi. Nah, ini dia garansinya di laptop ini adalah, ini dia 3 tahun alias 36 bulan. Nah, nice, good job. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena laptop ini sudah bagus, mempunyai garansi yang panjang. Dan untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk speknya, spek pakai hardware info ya teman-teman. Ini dia, saya tadi sudah menginstalnya. Nah, ini dia Intel Core i7 Ultra prosesornya, kemudian ini motherboardnya, dan ini RAM-nya, dan ini dia grafiknya Intel Arc. Kemudian ini dia untuk NPU-nya kelihatan, dan ini dia SSD-nya sudah Gen 4. Oke, nice job. Dan tidak lupa kita lihat dulu untuk sensornya, dan di sini kita lihat dulu untuk suhunya. Ini dia teman-teman. Nah, maksimumnya adalah 65 dengan minimumnya 42, rata-rata sekarang adalah 46. Nah, ini dia kelihatan. Nah, oke, jadi termasuk standar untuk laptop ini, tidak terlalu panas juga nggak terlalu overheat. Nah, nice, good job teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita kembali ke kamera. Nah teman-teman, gimana setelah melihat komponen-komponen dan impresi laptop ini? Cukuplah keren ya, karena laptop ini sungguhlah sangatlah bagus sekali versi saya. Nah, selama impresi dan selama saya menggunakan laptop ini, saya menemukan ada keunggulan dan kekurangan di laptop ini. Keunggulan yang pertama yaitu ini dia, desain laptop keren dan tipis serta elegan dengan beratnya laptop 1,4 kg. Dan yang kedua, performa bagus dengan prosesor Intel Core Ultra 7155H16 core. Kemudian yang ketiga, layar dengan panel OLED 100% DCI-P3, resolusi 2,8K 120Hz, iSafe dan TUV Retina display HDR True Black 500, sehingga akan bagus dan enak dibuat kerja. Kemudian yang keempat, dilengkapi dengan Microsoft Office Home Extension 2021. Jadi teman-teman tidak perlu membeli lagi untuk Office-nya yang seharga 1,8 juta. Kemudian yang kelima, garansi premium care sekaligus accidental damage protection selama 3 tahun. Yang keenam, adanya fitur fast charging 100 watt dan baterai tahan lama maksimal 11 jam dengan pemakaian standar. Kemudian yang ketujuh, RAM kapasitas sangatlah gede, LPDDR5 7467 sebesar 32 GB, sehingga teman-teman tidak perlu lagi upgrade lagi, dimana ini sudah dual channel ya teman-teman, jadi mantap. Kemudian yang ke-8, adanya sertifikasi MIL STD 810 military. Kemudian yang ke-9, adanya integrasi NPU Intel untuk AI Boost. Nah, sangat bagus sekali untuk mendukung ini dia AI Copilot, ini sangatlah keren. Kemudian yang ke-10, suara speaker stereo yang halus dan enak didengar karena adanya Dolby Atmos. Kemudian yang ke-11, nah ini dia, support dual storage SSD NVMe Gen 4. Jadi teman-teman bisa menambahkan SSD lagi jika kurang penyimpanan di laptop ini. Nice, good job. Kemudian yang ke-12, semua port lengkap, yaitu ada USB Type-C, Type-A, dan card reader. Nice, good job sekali. Jadi sangatlah mantap sekali laptop ini. Dan di laptop ini juga saya menemukan ada kekurangan, yaitu yang pertama,
tidak adanya slot upgrade RAM jika teman-teman masih belum puas dengan RAM yang sudah ada, karena sudah tersolder semuanya di laptop ini. Kemudian yang kedua, tidak adanya fingerprint ya teman-teman di laptop ini. Nah, itu dia yang kekurangan di laptop ini. Nah, dari hal ini kesimpulan saya dari Lenovo IdeaPad Pro 514 IMH9 dengan harga 18,5 juta cocoknya untuk siapa teman-teman? Nah, cocoknya yang pertama yaitu satu, desainer mobile yang menggunakan Photoshop, Creative Cloud, maupun juga bisa untuk drafter 3D desain seperti Corel, AutoCAD atau sejenisnya, karena didukung prosesor yang powerful yaitu Intel Core Ultra 7 155H 16 core dan layarnya OLED 2,8K. Dan kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang gaming dengan setting medium sampai high resolution, tentunya dengan kustomisasi tertentu ya, karena didukung dengan grafik bawahnya yaitu Intel Arc. Kemudian yang ketiga, untuk teman-teman konten kreator mobile yang menggunakan Adobe Premiere atau editing video yang lainnya, dimana dengan layar OLED akan membuat teman-teman nyaman di mata. Kemudian yang keempat, tentunya untuk kegiatan produktivitas teman-teman yang memakai AI, dimana sudah tertanam NPU sehingga akan membuat makin cepat dalam proses optimalisasi fitur AI tersebut. Nah, sangatlah keren ya teman-teman, laptop ini memang digunakan untuk berbagai macam fitur-fitur yang digunakan untuk mendukung aktivitas teman-teman semua. Oke teman-teman, itu aja impresi dari laptop ini supaya bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membelinya. Oke, jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.